Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rekan-rekan yang kami banggakan, para pegiat budaya di seluruh Indonesia, pelaku budaya di seluruh Indonesia, komunitas yang terus berupaya melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia. Kami sampaikan informasi tentang fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021 dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Apa itu FBK? Fasilitasi Bidang Kebudayaan tahun 2021 adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan dokumentasi karya atau pengetahuan maestro, penciptaan karya kreatif inovatif, dan pendaya gunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan. Tahun ini 2021 tema untuk fasilitasi bidang kebudayaan adalah ketahanan budaya. Yang dimaksud ketahanan budaya dalam fasilitasi bidang kebudayaan kali ini adalah resiliensi kebudayaan atau adaptasi kebudayaan untuk menghadapi dinamika zaman baik secara sosial maupun politik. Kebertahanan kelestarian kebudayaan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Bapak Ibu, rekan-rekan bisa menyesuaikan dengan bencana yang saat ini kita sedang hadapi, yakni pandemi COVID-19, atau dapat juga resiliensi atau adaptasi kebudayaan terhadap bencana-bencana lainnya atau kondisi dan dinamika sosial dan politik lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumentasi karya atau pengetahuan maestro adalah kegiatan merekam dan merangkum karya atau pengetahuan dari seorang maestro. Dalam hal ini, objek dari kategori ini adalah maestro, sehingga yang didokumentasikan adalah karya atau pengetahuan dari seorang maestro. Lalu penciptaan karya kreatif inovatif. Ini adalah pembuatan suatu karya baru atau penyempurnaan dari sebuah atau gabungan beberapa karya menjadi sebuah karya baru yang lebih kreatif dan inovatif yang mampu menjawab permasalahan kekinian atau tantangan di masa depan di bidang kebudayaan maupun lintas disiplin ilmu yang erat kaitannya dengan pemajuan kebudayaan. Kategori yang ketiga adalah pendaya gunaan ruang publik. Yang dimaksud adalah upaya pemanfaatan terhadap sarana atau prasarana publik, baik secara fisik maupun virtual, untuk kepentingan pemajuan kebudayaan. Kami sangat berharap rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, dapat memanfaatkan sarana-sarana publik yang mungkin sudah tidak terpakai, kemudian dapat dimanfaatkan kembali menjadi ruang-ruang kebudayaan atau ruang-ruang ekspresi budaya. Lalu siapa saja yang menjadi penerima fasilitasi bidang kebudayaan? Yakni perseorangan khusus yang berdomisili dan mengusulkan kegiatan di daerah 3T. Yang dimaksud dengan berdomisili adalah dibuktikan dengan keterangan dalam KTP. Domisili dari daerah 3T. Lalu apa daerah 3T? Silakan merujuk pada Perpres tentang daerah terdepan, tertinggal, dan terluar. Lalu kemudian komunitas budaya. Lalu lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan. Lalu bukan penerima fasilitasi dari Ditjen Kebudayaan pada 2 tahun terakhir. Baik perseorangan, komunitas budaya, maupun lembaga organisasi kebudayaan yang bukan penerima fasilitasi dari Ditjen Kebudayaan pada tahun 2019 dan 2020. Lalu siapa saja prioritas penerima? Penerimanya tadi sudah kami sebutkan siapa saja, namun siapa yang menjadi prioritas?
Prioritasnya adalah perseorangan yang berdomisili dan akan melaksanakan kegiatan di daerah 3T, kemudian komunitas budaya dan lembaga organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan yang berada dalam provinsi yang memiliki nilai indeks pemajuan kebudayaan tahun 2019 lebih rendah dari nilai IPK nasional tahun 2019. Bapak Ibu bisa merujuk pada nilai IPK atau Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2019. Lalu siapa lagi prioritas penerima? Adalah komunitas budaya atau lembaga organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan yang secara programatik melibatkan atau membuka akses kepada partisipasi aktif rekan-rekan disabilitas. Kemudian komunitas budaya atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan yang secara programatik melibatkan perempuan sebagai aktor utama dan bertujuan untuk promosi kesetaraan gender dalam penyelenggaraan kegiatan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah komunitas budaya atau lembaga organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan yang melaksanakan kegiatan terkait warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian bisa melihat apa saja warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2013 melalui laman warisanbudaya.kebudayaan.kemdikbud.go.id. Silahkan merujuk pada data yang termaktub pada warisanbudaya.kemdikbud.go.id. Kemudian berapa besaran bantuan yang dapat diajukan kepada fasilitasi bidang kebudayaan? Yang pertama, paling banyak diberikan sebesar 500 juta rupiah termasuk pajak untuk kegiatan dokumentasi karya atau pengetahuan maestro. Bagi mereka yang mengajukan untuk kategori dokumentasi karya atau pengetahuan maestro, maka angka tertinggi adalah 500 juta termasuk pajak. Lalu kemudian di angka 750 juta rupiah untuk mereka yang mengajukan kegiatan penciptaan karya kreatif inovatif. Kemudian juga sejumlah 500 juta rupiah untuk mereka yang mengajukan kegiatan pendayagunaan ruang publik. Lalu khusus untuk penerima perseorangan, baik yang mengajukan untuk dokumentasi karya atau pengetahuan maestro, penciptaan karya kreatif inovatif atau pendayagunaan ruang publik, untuk perseorangan maksimal nominal yang boleh diajukan adalah 250 juta rupiah. Lalu bagaimana cara pendaftaran? Sejak 2 Maret 2021 hingga saat ini sedang berlangsung lecture series, dapat dilihat di laman fbk.id, kemudian melakukan pendaftaran online di laman tersebut. Kemudian data akan kami serahkan kepada Komite Seleksi Independen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan. Lalu beliau ini akan memberikan penilaian sehingga dapat disaring siapa saja yang akan menerima fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021. Kemudian kami akan menginformasikan kepada mereka yang lulus pada seleksi tahap awal ini melalui email atau surat elektronik yang tertera pada saat pendaftaran bahwa mereka harus mengupload persyaratan bagi yang lulus seleksi kelayakan ini. Proses upload persyaratan tetap melalui laman fbk.id. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian yang mendaftarkan atau yang mengajukan proposal, silahkan memeriksa surat elektronik dan juga kolom registrasinya pada fbk.id secara
berkala. Lalu kemudian akan dilakukan pendampingan bagi mereka yang sudah memberikan atau mengupload persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis dan kemudian dinyatakan memang sudah lengkap pada waktu yang telah ditentukan, maka akan dilakukan pendampingan oleh tim verifikasi dari kami. Kemudian setelah dilakukan pendampingan, tim verifikasi akan melihat ke lapangan, kemudian akan mendiskusikan tentang baik konsep maupun rencana anggaran biaya di lapangan, artinya di lokasi Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan. Kemudian setelah diverifikasi dan dinyatakan bahwa verified, artinya calon penerima dapat diteruskan proses menjadi calon penerima fasilitasi bidang kebudayaan, akan diundang di Lokakarya, dan kemudian pada Lokakarya tersebut akan dilaksanakan penandatanganan kontrak kerja antara calon penerima fasilitasi bidang kebudayaan dengan pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran dari Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan. Lalu kemudian setelah penandatanganan, kami akan memproses pencairan anggaran sebesar 80% dari seluruh anggaran yang diajukan. Kemudian setelah anggaran cair ke rekening Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, maka Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sudah bisa memulai pelaksanaan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kontrak kerja. Kemudian setelah Bapak Ibu dan rekan-rekan melakukan kegiatan hingga 50%, maka kami akan meminta atau Bapak Ibu diwajibkan mengirimkan laporan pekerjaan atau progres pekerjaan 50% pada lagi-lagi pada laman fbk.id. Lalu ketika panitia menerima pelaporan yang sudah 50%, maka kami akan melakukan usulan pencairan hingga 100%. Artinya sisa 20% akan kami cairkan. Bagi mereka yang belum memberikan laporan 50% dari progres pelaksanaan kegiatan, maka pencairan 20% sisa tidak dapat dilakukan. Kemudian setelah pencairan 100%, artinya Bapak Ibu dan rekan-rekan telah melakukan kegiatan hingga 100%, maka laporan akhir harus kami terima sebelum tanggal 15 Desember tahun 2021. Lalu untuk pendaftaran proposal dibuka sejak 2 Maret hingga 2 April 2021, dan kami tetap menerima proposal hingga 2 April tahun 2021 pukul 00.00. Lalu kemudian seleksi substansi, artinya kelayakan, ya, di mana kami akan mengirimkan seluruh proposal kepada komite seleksi, akan berlangsung selama 3 April hingga 3 Mei 2021. Artinya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, silahkan diperiksa berkala notifikasi apakah Bapak Ibu lolos untuk seleksi kelayakan substansi setelah tanggal 3 Mei 2021. Bagaimana cara mendaftar fasilitasi bidang kebudayaan ini? Kita coba simulasikan. Baik, selanjutnya untuk pendaftaran, bagaimana cara mendaftar di fasilitasi bidang kebudayaan atau mengajukan proposal untuk fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021. Bapak Ibu rekan sekalian bisa klik http://fbk.id atau langsung saja juga bisa fbk.id. Seperti ini, silahkan klik, nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini.
Bapak Ibu akan melihat file registrasi di sini. Klik registrasi. Masukkan nama. Jika dari komunitas, maka silakan masukkan nama komunitas. Komunitas budaya. Masukkan email, silakan. Emailnya boleh apa saja, misalnya budayasaya@gmail.com. Kemudian silahkan masukkan password, silahkan yang mengandung atau kombinasi huruf dan angka. Lalu klik daftar. Pendaftaran berhasil. Supaya tidak lupa, Bapak Ibu bisa save password, kalau tidak silahkan tidak. Lalu login. Dan masukkan password yang tadi sudah didaftarkan. Ya. Muncul seperti ini, silahkan Bapak Ibu mengajukan proposal. Silahkan pilih Bapak Ibu apakah perseorangan, atau lembaga atau organisasi, ataukah dari komunitas. Saya akan coba pilih dari komunitas. Nama komunitasnya adalah komunitas budaya, misalnya silahkan menyesuaikan nomor teleponnya, kemudian masukkan alamat email, lalu masukkan alamat, kemudian kabupaten atau kota, lalu provinsi, lalu kategori kegiatan. Sekali lagi kami ingatkan bahwa kategori kegiatan ini, jika Bapak Ibu memilih dokumentasi karya atau pengetahuan maestro, tentukan dulu siapakah maestronya. Karena objek dari kegiatan kategori pertama ini adalah maestronya. Kemudian jika penciptaan karya kreatif inovatif, silahkan pilih. Kemudian jika pendaya gunaan ruang publik, silahkan pilih. Saya akan coba pilih dokumentasi karya atau pengetahuan maestro. Judul kegiatan, dokumentasi karya Basuki Abdullah. Kemudian pada deskripsi silahkan jelaskan apa latar belakang dari kegiatan ini. Kemudian apa tujuannya, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini, kemudian seperti apa bentuk kegiatannya, dan bagaimana nantinya dampak kegiatan kepada publik. Lalu durasi pelaksanaan silahkan pilih, boleh 1 bulan, 2 bulan, atau jika tidak sampai hitungan bulan, Bapak Ibu bisa pilih 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu, atau misalnya tidak sampai hitungan minggu, Bapak Ibu hanya melaksanakannya selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, silahkan pilih. Untuk kegiatan ini saya akan pilih 1 bulan, 1 minggu. Hasil kegiatan, silakan Bapak Ibu memilih. Saya akan membuat kegiatan dokumentasi karya Basuki Abdullah dalam bentuk film. Lalu penerima manfaat, silakan Bapak Ibu pilih siapa. Penerima manfaat.
dari kegiatan yang diusulkan. Kemudian biaya yang diajukan silahkan tuliskan angka saja, misalnya 450 juta rupiah tanpa titik, tanpa koma. Lalu ini sangat penting sekali, kenapa kami harus memilih proposal Anda? Silahkan Bapak Ibu menuliskan signifikansi atau pentingnya kami meloloskan atau memilih usulan kegiatan dari Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian. Kemudian untuk RAB, silakan masukkan rencana anggaran biaya dalam bentuk file Excel seperti ini. Nanti kami akan jelaskan bagaimana menyusun rencana anggaran atau biaya. Kemudian pada tautan video ini opsional, artinya boleh mengisi, boleh tidak. Jika Bapak Ibu semuanya rasanya perlu untuk menjelaskan lebih lanjut tentang program atau kegiatan yang akan diusulkan, silakan unggah video pada platform-platform video, kemudian linknya silakan dimasukkan pada kolom ini. Platform yang sangat kita kenal bisa YouTube, barangkali bisa diunggah ke platform YouTube, kemudian linknya silahkan masukkan ke dalam kolom ini. Jika Bapak Ibu belum yakin dengan jawaban yang ada, yang sudah dituliskan, silahkan simpan sebagai draft. Tapi jika sudah yakin dengan apa-apa yang sudah ditulis pada laman ini, maka silahkan klik kirim. Sekali lagi, apakah benar? Dan sangat yakin sekali, karena jika sudah dikirim, maka keterangan atau informasi yang sudah dimasukkan ke dalam website ini tidak bisa diubah lagi. Saya akan klik kirim. Ada yang tidak valid karena saya belum menjawab salah satu pertanyaan. Seluruh kolom ini wajib diisi kecuali tautan video. Jika Bapak Ibu atau rekan-rekan semua ada yang tidak mengisi, maka tidak akan bisa kirim. Saya akan coba isi. Dan kirim. Sukses. Setelah Bapak Ibu kirim, Bapak Ibu akan menerima tayang di halaman Bapak Ibu semuanya apa-apa yang tadi sudah dituliskan, sehingga Bapak Ibu bisa simpan dan membaca kembali apa yang tadi sudah dituliskan. Ini sudah selesai. Kita akan kembali melihat lanjutnya bagaimana cara menyusun rencana anggaran biaya. Referensi nominal pada items-items rencana anggaran biaya harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK.02/2020 tentang standar biaya masukan tahun 2021. Bapak Ibu bisa mengunduh peraturan ini, dapat dicari di beberapa website dan juga di laman Kementerian Keuangan. Kemudian jika kebutuhan atau items yang akan dibiayai tidak tertera atau Bapak Ibu tidak menemukan di Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka akan diberlakukan harga pasar. Nah, untuk menentukan harga pasar ini, Bapak Ibu dan rekan sekalian harus melampirkan referensi. Nantinya, kenapa items tersebut menggunakan nominal seperti yang dituliskan. Kita lihat contoh rencana anggaran biaya. Berikut contoh menyusun rencana anggaran biaya. Uraikan kebutuhan. Misalnya, kami coba di sini persiapan.
ada tahapan pekerjaan, misalnya dalam persiapan Bapak Ibu membutuhkan alat tulis kantor, apa saja itemsnya, mungkin kertas HVS, ukuran A4, kertas HVS, kemudian kebutuhan lainnya adalah tinta printer, kemudian barangkali dibutuhkan pena, dan seterusnya. Persiapan juga bisa misalnya rapat panitia, yang dibutuhkan adalah konsumsi, kemudian transportasi, dan seterusnya. Kemudian ada pelaksanaan. Pada pelaksanaan mungkin dibutuhkan misalnya pembuatan panggung. Nah, pada spesifikasi silakan tuliskan rincian dari keterangan uraian kebutuhan. Misalnya kertas HVS ukuran A4, jumlahnya berapa? 1 lembar misalnya, satu rim misalnya, satuan biayanya berapa dan jumlahnya jadi totalnya berapa. Kemudian tinta printer untuk printer jenis bla 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 bla. Silahkan masukkan warna bla 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 bla. Kemudian pena juga begitu, merek bla 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 dan seterusnya. Rapat panitia konsumsi makan siang misalnya atau dan seterusnya. Dan snack misalnya atau tidak. Kemudian transportasi panitia misalnya dari dalam daerah atau silahkan masukkan keterangan. Kemudian pembuatan panggung, silahkan dimasukkan keterangan spesifikasi panggung yang akan dibuat. Contohnya, panggung terbuat dari bambu dengan ukuran 6 dikali 10 meter, tinggi 2 meter, dan seterusnya. Silakan masukkan spesifikasinya. Lalu kemudian volumenya berapa banyak panggungnya, satuannya berapa, dan jumlahnya. Kemudian di total di bawah. Mungkin itu untuk rencana anggaran biaya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan sekalian, untuk informasi lebih lanjut tentang fasilitasi bidang kebudayaan, Bapak Ibu dan rekan bisa mengikuti Zoom meeting konsultasi. Kami buka sejak 2 Maret 2021 hingga 2 April 2021 setiap hari Rabu pukul 1 hingga 3 siang hari atau pukul 13 hingga 15. Dan meeting ID-nya seperti tertera pada tayangan ini dan password-nya budaya saya, atau Bapak Ibu bisa bertanya atau melakukan tanya jawab melalui WhatsApp hanya dengan pesan WhatsApp, tidak dengan panggilan WhatsApp di nomor 0816988003. Ini merupakan help desk kami 24 jam hingga tanggal 2 April 2021. Bapak Ibu silahkan mengirimkan pesan melalui WhatsApp untuk bertanya dan melakukan konsultasi tentang
fasilitasi bidang kebudayaan. Lalu Bapak Ibu juga bisa mengikuti sosial media kami, Direktorat Jenderal Kebudayaan, di Budaya Saya, baik Instagram, Twitter, Facebook, maupun YouTube, sehingga mendapatkan informasi reguler tentang program Direktorat Jenderal Kebudayaan dan khususnya fasilitasi bidang kebudayaan. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih. Namo Buddhaya. Rahayu.